Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 24 September 2022, berjudul Pengabdian Yesus. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pengabdian Yesus, adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah yang mau, agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa ikut merasakan dan mengalami pengabdian Yesus sebagaimana yang ditulis oleh Paulus, bila mana orang itu membuka hati sepenuhnya bagi Tuhan, merendahkan hati, dan memperhatikan kehendak Tuhan, serta bekerja dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya. Sebagai manusia, kita harus mempercepat pekerjaan di kota-kota yang telah dihalangi oleh karena kurangnya pekerja dan alat-alat serta semangat pengabdian diri. Pada saat ini, umat Tuhan harus membuka hati sepenuhnya bagi Tuhan, karena kesudahan segalanya sudah dekat. Mereka perlu merendahkan hati pikiran mereka dan memperhatikan kehendak Tuhan, bekerja dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan apa yang telah Tuhan tunjukkan untuk dilakukan, yaitu mengamarkan kota-kota akan hukuman yang akan datang. Kedua, setiap orang bisa ikut merasakan dan mengalami pengabdian Yesus sebagaimana yang ditulis oleh Paulus, bila mana orang itu membiasakan diri memulai pekerjaan dengan segera dan kesungguh-sungguhan, dan mengesampingkan keanehan-keanehan, pemikiran-pemikiran pribadi, sementara ia membagikan kebenaran Alkitab. Di banyak kota yang lain, ada banyak orang yang belum diamarkan. Kita harus memulai pekerjaan ini dengan kesungguhan dan segera melakukannya, mengesampingkan keanehan-keanehan kita, pemikiran-pemikiran kita untuk membagikan kebenaran Alkitab. Orang-orang yang penuh pengabdian dan talenta harus dikirimkan ke kota-kota ini dan memulai pekerjaan. Ketiga, setiap orang bisa ikut merasakan dan mengalami pengabdian Yesus sebagaimana yang ditulis oleh Paulus, bila mana orang itu sungguh-sungguh menjalankan pelayanannya dengan tenang, mantap, dan penuh pengabdian demi penjangkauan jiwa-jiwa di mana saja ia berada dan melayani. Mereka bisa merencanakan untuk menjangkau banyak orang di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong kecil. Pada waktu mereka menjalankan usaha yang tenang, mantap, dan penuh pengabdian untuk mendidik anggota-anggota gereja untuk turut melibatkan diri dalam pekerjaan pribadi demi jiwa-jiwa di mana saja ada jalan terbuka, keberhasilan akan menandai pekerjaan mereka. Keempat, setiap orang bisa ikut merasakan dan mengalami pengabdian Yesus sebagaimana yang ditulis oleh Paulus, bila mana orang itu melayani demi pengabdian dan kasih-Nya kepada Kristus dengan menggunakan energi mental dan moral yang paling tinggi, sebab keberhasilannya itu akan sebanding pada derajat pengabdian dan pengorbanan dirinya. Pekerja bagi Allah harus menggunakan energi mental dan moral yang paling tinggi dengan sifat alamiah, mana pemupukan dan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Tetapi keberhasilannya akan sebanding pada derajat pengabdian dan pengorbanan diri dalam mengerjakan pekerjaannya lebih daripada anugerah alamiah atau anugerah yang diperoleh. Kasih karunia ilahi adalah unsur kuasa penyelamatan yang paling besar, tanpa itu semua usaha manusia adalah sia-sia. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.